Ya, sebelumnya saya mohon maaf ya, kelasnya dimulai jam 9 lagi, tapi kayaknya untuk kedepannya mungkin akan lebih sering dimulai jam 9, karena kalau jam 8.30 tadi masih agak ribet sama anak kecil gitu ya. Mohon dimaklum. Oke, saya absen ya, sambil nyalain kameranya masing-masing. Sekarang tanggal pertemuan kita yang ketiga ya, tanggal 30 September. Ya, Tesalonika. Tesalonika hadir. Oke, boleh dinyalain kameranya ya, Tesalonika. Karena di saya masih T, belum kelihatan wajahnya. Sorry, ada yang kelewat ya? Amalia dulu. Amalia Salsabila ada. Amalia. Hadir, Bu. Oh iya, Amalia juga tolong nyalain ya kameranya. Lagi loading. Sebentar. Oke. Audi, Meidina. Audi jaringannya lagi jelek, Bu, katanya. Tapi udah masuk ke Google Meet. Oh, udah masuk ya. Saya cuma lihat Audi. Oke. Nicholas Sahala. Oh ya. Nisa Chandra. Hadir, Bu. Salsabila Azahra. Hadir, Bu. Maaf, ada background bersin. Aldrich. Hadir, Bu. Oke, Aldrich nyalain juga ya kameranya. Aulia. Hadir, Bu. Nur Najmila. Julia belum hadir. Oh, udah Julia. Anissa Fitri. Belum ya? Anissa Fitri belum. Talita Agatha. Hadir, Bu. Hadir. Mana Talita Agatha ya? Oke, sip. Talia Agatha. Astrid Diana. Hadir, Bu. Astrid Diana. Hadir, Bu. Oke. Tiara Nur Cahyani. Hadir, Bu. Tadi Tiara hadir ya, Bu? Oke, maaf tadi ada jaringannya terputus. Siapa tadi? Tiara hadir ya. Hadir. Clarissa. Oke, Hadir, Clarissa. Bu. Oke. Vito sudah hadir. Oke. Haidar Marwan. Haidar. Suara saya cukup jelas kan ya? Atau putus-putus? Jelas, Haidar, Bu. ada Haidar? Jelas ya. Haidar belum ada ya?
Diva. Nashwa Diva belum ada juga. Hadir, Oh, udah Bu. ada. Oke, Davi. Hadir, Bu. Oke. Nashwa Sabrina. Hadir, Bu. Oke. Feliciana. Hadir, Bu. Oke. Nabila Atika. Hadir, Bu. Oke. Eva Faiza. Hadir, Bu. Oke. Gina Safira. Hadir, Bu. Oke. Dini Octavia. Hadir, Bu. Muhammad Dafa. Ada, Bu. Oke. Putri Farida. Hadir, Bu. Oke. Elsha. Hadir, Bu. Ya. Arik Runa. Bu. Udah hadir juga ya, Arik. Oke, Muhammad Dafa Aditya. Hadir, Bu. Oke. Yang tadi belum terpanggil, Anissa Fitri udah ada? Anissa Fitri ada ya, tapi nggak ada suaranya. Oke. Haidar Marwan, tadi udah ada belum ya? Haidar belum ada ya? Dengan jelek apa? Di saya ini. Mana ya Haidar? Apakah sudah hadir Haidar? Belum ya? Mana coba saya lihat partisipan di sini. Ya, Haidar belum ada ya. Haidar izin atau gimana nih? Halo? Kayaknya Haidar izin jagain sepupunya deh di rumah sakit. Soalnya dari kemarin izinnya gitu. Oh, berarti Haidar izin berarti ya hari ini ya. Oke. Cuma nggak tahu sih, Bu, nanti bakal join atau enggak. Belum ada kabar sih. Ini di absen doknya cuma ada 2 nih. Kalau nggak Alfa hadir ya. Sebentar, saya kasih keterangan ya kalau izin. Nanti kalau misalnya ada yang izin, langsung izin saya aja ya. Biar bisa langsung saya iniin di sininya. Oke, semuanya udah terpanggil. Ada yang belum terpanggil? Udah ya? Oke, udah semua. Ini di saya kameranya pada mati apa? Cuma beberapa yang nyala? Atau emang pada mati ya? Coba tolong dinyalain dong, saya pengen lihat wajah-wajahnya. Oke, sip. Ini saya mau apa ya? Kita coba review dulu aja ya pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak kita udah ngebahas apa aja? Oh ya, kemarin kan saya sempat mau ngasih tugas ya, tapi ternyata kemarin tadinya mau saya kasih pas hari Minggu tuh, cuman nanggung takut waktunya cuma tinggal sebentar kan, udah di penghujung minggu. Takutnya ada tugas yang lain, jadi saya undur aja, jadi hari ini saya nanti kasih tugas. Nah, jadi kalau di pertemuan hari ini, mengikuti bukunya Carter, itu kita akan masuk ke bab 4 dan juga bab 7 sebagian. Jadi kita akan bahas terkait job order costing. Sebelumnya kan terkait istilah kita udah bahas ya. Terus gimana cara ngejurnal secara umumnya seperti apa, kita juga udah kemarin belajar ya. Nah, hari ini kita akan lebih spesifik lagi terkait
gimana caranya ngejurnal di job order posting gitu, bagaimana perilakunya gitu kan, bagaimana hal-hal yang terkait dengan job order posting dan juga cost sheet. Kita juga akan masuk ke cost sheet. Gimana caranya kita membuat cost sheet itu seperti apa. Jadi di job order costing dan proses costing itu berbeda. Kalau proses costing nanti kita akan bahas setelah UTS. Nah, jadi yang sekarang kita fokus ke job order costing dulu, oke? Ya, mari kita membaca basmalah bersama-sama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan hari ini berjalan lancar ya. Oke, saya izin share screen. PPT-nya. Oke, ini udah muncul belum ya? Udah, Bu. Udah ya. Oke. Ya, kita akan masuk ke sistem kalkulasi biaya pesanan job order costing system. Nah, yang diharapkan dari materi hari ini, teman-teman semua itu bisa memahami akumulasi biaya pada biaya pesanan. Kemudian dapat mengidentifikasi dan menyajikan 8 jurnal dasar akuntansi biaya pada job order costing. Kemudian dapat menyiapkan job order cost sheet, menggunakan predetermined overhead rate dalam job order costing, dan mengenal berbagai bentuk job order cost sheet baik pada perusahaan manufaktur maupun jasa. Ya, kita masuk ke pengertian lebih mendalam terkait apa itu job order costing. Jadi, dalam job order costing atau bisa dikatakan job costing, biaya produksi adalah akumulasi dari setiap job atau pesanan pelanggan ya. Yang udah pernah kita bahas pekan lalu juga ya. Kalau misalnya terkait job costing ini berarti kita mencatat atau menghitung biaya-biaya, mengkalkulasikan biaya-biaya itu berdasarkan biaya yang kita keluarkan atas pesanan dari customer. Nah, kemudian ada catatan detail atas job yang dilakukan pada job order cost sheet. Jadi, detail-detailnya itu, biaya-biayanya itu kita akan tulis di yang namanya cost sheet atau job order cost sheet. Kemudian, job costing ini mengakumulasikan biaya bahan baku langsung, upah langsung, dan overhead untuk tiap-tiap job. Jadi, di sini nanti overhead-nya akan ada beberapa yang kita bahas ya terkait apa itu applied overhead, apa itu control overhead, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh cost sheet-nya ya. Nah, di sini yang harus kalian perhatikan gitu ya, kalau misalnya nanti disuruh membuat cost sheet, jangan lupa untuk kasih nama PT-nya ya. Kita sebagai manufacturer company-nya di sini ditulis. Kemudian ini for ini adalah customer kita. Jadi ini pesanan untuk siapa? Tulis di sini. Kemudian produknya pesan apa? Kalau di sini tulisannya dia memesan maple drain boards. Jadi apa namanya? Papan yang terbuat dari pohon maple gitu ya. Kemudian spesifikasinya ditulis di sini dan kuantitinya berapa. Gitu. Nah, jangan lupa juga untuk menuliskan job order number. Karena kan yang namanya job order costing, kita akan membuat kalkulasi berdasarkan pesanan. Pesanan-pesanannya itu biar tidak tertukar, dituliskan nomornya, jadi diurutkan nomornya gitu. Kemudian di sini ada data order, kapan si customer ini order, kemudian kapan kita mulai membuat atau mulai mengerjakan pesanan tersebut, kemudian kapan deadline-nya yang diinginkan oleh customer itu kapan ya, date wanted dan date completed. Jadi kita selesai nanti tanggal berapa gitu. Yang pastinya selesai diharapkan sebelum date wanted ya, sebelum sebelum deadline yang dikasih sama customer kita udah sediakan. Nah, kemudian di sini komponennya yang paling besar ya, komponen utamanya di sini tentunya ada direct materials, direct labor, sama factory overhead applied ya. Jadi direct material seperti biasa ya, kalau misalnya adalah perusahaan mebel, maka direct materialnya ya mungkin kayu, lem, dan lain sebagainya. Nah, ini juga komponen-komponennya ya, tanggal. Jadi kan dalam membuat suatu pesanan itu kadang nggak selesai sehari, makanya di dalam direct material ini ada yang namanya tanggal juga. Jadi kalau misalnya tanggal pengerjaan nih tanggal 14 Januari, kita ngambil material sebesar 1.420.
Kemudian ini numbernya ini optional ya, bisa diisi atau enggak juga nggak apa-apa. Nah, kemudian tanggal berapa lagi kita ngambil, misalnya tanggal 17 kita butuh lagi karena kita udah ngerjain misalnya produk yang ke 20, kita ternyata butuh material lagi, ditulis lagi di sini dan seterusnya. Sehingga kita di akhir pengerjaan kita akan mendapatkan total berapa. Nah, di sini totalnya ini 2.510. Sama juga halnya dengan direct labor. Jadi direct labor ini komponennya ada tanggal, kemudian jam, karena direct labor itu biasanya dihitung dari per jam gitu kan. Kemudian cost-nya berapa. Nah, ini juga dicatat setiap pengerjaan untuk pesanan tersebut dicatat di sini hingga akhirnya kita akan dapat total akhirnya berapa di sini. Kemudian factory overhead applied di sini juga terkait penggunaan mesin ya. Kalau misalnya kita membuat manufaktur itu menggunakan mesin, maka applied-nya atau yang benar-benar terjadinya itu kita menggunakan estimasi. Kan kalau misalnya aktual itu kita akan mendapatkannya di akhir bulan kan, misalnya biaya listrik gitu. Biaya listrik itu biasanya kan bulanan. Nah, kita bisa mengestimasi dulu gitu kan, kalau misalnya listrik misalnya 100.000 itu ternyata untuk penggunaan selama 10 jam gitu misalnya. Nah, makanya ketika kita membuat suatu pesanan, misalnya di hari pertama kita membuat 16 jam, maka tinggal dikaliin aja sama cost estimasi yang tadi, misalnya 100.000. Nah, kalau dalam contoh ini 684 tuh. Kemudian tiap harinya juga kan penggunaan mesin itu berbeda-beda. Mungkin hari ini 16 jam, besoknya mungkin hanya menggunakan 10 jam untuk pesanan ini gitu ya maksudnya. Kemudian yang terakhir finishing misalnya hanya butuh 3 jam gitu. Sehingga kita akan mendapatkan total cost-nya berapa di sini. Nah, masing-masing dari komponen ini, 3 ini masuk ke dalam sini ya. Ya kan, kelihatan ya di sini total direct materials-nya 2.510, direct labor-nya 1.568, factory overhead applied-nya 1.176. Sehingga kita mendapatkan total factory cost ya. Kalau misalnya teman-teman masih ingat ya, pekan lalu kita cari berapa total factory cost. Nah, ini dari sini sebesar 5.254 gitu ya. Penjumlahan antara direct materials, labor, sama factory overhead applied. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau sekalian ya pengen tahu nih berapa sih profit yang kita dapat, kita pastikan akan mengatur yang namanya selling price. Selling price-nya misalnya kita udah nentuin nih untuk 10 maple board, itu kita akan menghargai sebesar 7.860. Nah, di sini factory cost yang ada di sini masuk ke sini nih. Factory cost-nya masuk ke sini, kemudian tentunya di sini ada marketing expense-nya dan administration expense ya, sehingga kita akan mendapat cost of goods sold atau cost to make and sell-nya berapa totalnya nih. Ini cost of goods sold-nya ya, yang kemarin kita bahas kan kita sebut itu cost of goods sold sebesar 6.450. Jadi kita tahu nih profit dari pesanan ini kita mendapatkan $1.410 seperti itu ya. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan ya? Semoga cukup jelas atau sudah cukup jelas. Gimana teman-teman semua? Masih bisa mengikuti ya? Masih mudah ya? Oke, nah ini ada contoh kasus. Jadi untuk agar kita lebih memahami gitu ya, kalau misalnya cuma ngelihat contoh, kita kan pasti akan mengawang-awang. Nah, ini kita kasih contoh kasus gitu. Misalnya PT PNJ Utama mengumpulkan data biaya dengan menggunakan metode job order costing untuk pekerjaan nomor 111. Data biaya di bulan Agustus tahun 2022 adalah sebagai berikut. Nah, jadi terkait direct materials, PT PNJ ini ngambil 3 kali dari gudang gitu ya, tanggal 12, 20, dan 22. Kemudian di direct labor-nya, pengerjaannya itu 2 minggu. Minggu pertama 90 jam, dengan dengan cost-nya 6.200 per jam, dan minggu kedua 70 jam dengan cost 7.300 per jam. Nah, kemudian di sini ada given nih, dikasih tahu nih, factory overhead yang dibebankan dengan tarif 80.000 per jam mesin.
Untuk pekerjaan nomor 111 ini, jam mesin yang digunakan adalah 10 jam. Berapa total cost-nya? Kan yang ditanyakan adalah berapa total cost-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini PT PNJ misalnya alamatnya di Jalan Depok. Kemudian job order number jangan lupa di sini tulis 101. Nah, untuk date order, date started, date wanted, date completed itu sesuaikan dengan pesanan customer ya. Nanti kalau misalnya di soalnya ada, maka diisi. Kalau misalnya nggak ada, ya nggak apa-apa dikosongin gitu. Nah, ini ada 3 komponennya ya, ada direct materials, direct labor, dan factory overhead applied. Nih, masing-masing yang tadi ya tanggal 12, amount-nya 600.000 gitu kan. Sini ya, dari sini langsung direct materials 600.000, kemudian tanggal 20 Agustus 331.000, dan tanggal 22 Agustus 200.000. Sehingga kita dapat total dari segini dijumlahkan semua jadi 1.131.000. Nah, terkait direct labor-nya juga sama, minggu 1, 90 jam dikali rate-nya berapa, dapat cost-nya berapa. Minggu kedua, 70 jam dikali rate-nya 7.300, dapat cost-nya. Nah, setelah selesai gitu ya, pengerjaannya hanya 2 minggu, maka kita akan dapat total direct labor-nya berapa. Nah, kemudian terkait factory overhead applied, itu sudah dikasih tahu di soal gitu ya. Nyata itu adalah butuhnya itu 10 jam dengan rate 80.000, sehingga cost-nya 800.000. Nah, total production cost yang akan yang kita keluarkan untuk pesanan nomor 101 ini adalah totalnya sebesar 3 juta. Dari mana? Dari total direct materials, direct labor, dan factory overhead applied. Tuh. Nah, seperti itu ya. Kemudian, terkait akuntansi job order costing, kita juga tidak terlepas dari yang namanya jurnal ya. Kita tentunya akan menjurnal juga nih. Nah, untuk job order costing ini ada 8 macam jurnal yang akan kita gunakan. Yang pertama terkait material purchase atau pembelian material ya. Nah, nanti untuk masing-masing jurnal kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Kemudian yang kedua terkait factory labor cost incurred. Incurred itu yang diakui ya. Kemudian factory overhead cost incurred yang diakui berapa kayak tadi ya. Kemudian material use, material yang terpakainya berapa. Kemudian factory labor cost distributed, misalnya ini akan ada distribusi dari masing-masing BOP ya, nanti akan distribusikan ke masing-masing pesanan gitu kan. Kemudian ada juga yang namanya estimasi factory overhead applied. Ini yang tadi sempat kita singgung ya, ketika kita pengen membuat suatu pesanan, tentunya kan kita akan membuat estimasi, karena kalau misalnya actualnya itu kita kan akan mengetahuinya di akhir bulan. Nah, tapi pesanan itu kan datangnya bisa di awal bulan, di tengah bulan, maka kita akan menggunakan estimated factory overhead applied gitu. Kemudian kita juga akan menjurnal ketika job order itu sudah komplit. Kalau udah selesai pesanannya, kita juga akan menjurnal, dan ketika kita menjual, kita juga akan menjurnalnya gitu. Nah, ini terkait materials. Jadi jurnalnya ketika pembelian bahan baku ya, ini kita juga udah bahas ya pekan lalu. Kalau misalnya kita beli bahan baku, maka debit materials, kreditnya account payable. Kalau belinya kredit. Tapi kalau belinya cash, maka di kreditnya ini adalah cash. Gitu. Kemudian terkait penggunaan bahan baku, ya materials yang kita udah beli gitu ya, ketika kita pakai maka materials ini akan pindah ke kredit ya, posisinya tadinya debit pindah ke kredit. Debitnya work in process ya kan, ketika penggunaan bahan baku dipakai nih, bahan baku dipakai, pasti debitnya itu adalah work in process dan kreditnya adalah materials. Nah, kemudian materials itu kalau kita ingat-ingat ya pelajaran pekan lalu, atau kalian bisa buka slide-nya ya, slide yang pekan lalu yang alur dari masing-masing akun. Nah, di situ ada yang langsung masuk ke work in process, ada yang masuk ke factory overhead. Atau ke indirect materials itu masuknya ke factory overhead. Nah, jadi kita akan mencatat di debit factory overhead dan kreditnya materials. Seperti itu. Nah, ini dicantumin lagi ya, kurang lebih terkait materials. Nih, dari 25.000 sini, ketika kita beli ya,
materials di debit, kreditnya account payable. Kemudian ketika materials ini masing-masing digunakan ya, digunakan 6.000, digunakan 31.000 nih contohnya, itu pasti akan pindah dari yang tadi debit sini ya, total yang di sini debit pindah ke kredit, masuk ke work in process sebesar yang dipakai berapa. Nah, work in process ini kita harus notes, kita kan tadi punya job cost sheet kan. Nah, job cost sheet itu untuk membedakan atau mendetail masing-masing work in process yang sedang kita lakukan. Dan by number, jadi sesuai dengan number pesanan. Nah, di sini ada 3 pesanan, 31.000 itu dari 3 pesanan yang sudah dipesan oleh customer. Ada job nomor 5.574, 75, dan 76. Nah, masing-masing work in process-nya kita dapat mengetahuinya ini dari mana? Dari itu, material requisition yang ada di cost sheet tadi gitu. Nah, terus kemudian materials yang tadi indirect material sebesar 6.000 ini langsung masuk ke FOH atau factory overhead control, masuk ke sini. Ya, jadi material tadi ada yang masuk ke work in process, ada yang langsung masuk ke factory overhead control. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Apa masih jelas? Ibu, saya mau Gimana tanya, Bu. teman-teman? Iya, boleh. Itu yang tadi 31.000 dari mana ya, Bu? 31.000 ini dari ini kan. Oh. Work in process-nya 31.000. Work in process itu. Nah, ini contohnya ternyata 31.000 itu didapat dari 3 pesanan. Totalnya tuh 31.000. Nih, ini kalau misalnya kalian jumlahin ya, 2.510 ditambah 24.000 tambah 4.420, itu totalnya ada 31.000. Ini contoh aja ya, nanti nggak dikasih detail cost sheet masing-masing jobnya, nggak dikasih, cuman ini untuk memberikan gambaran kepada kalian kalau misalnya work in process ini itu ada yang langsung dari materials dan materials tersebut itu digunakan untuk beberapa pesanan gitu ya. Gimana, dapat dipahami? Udah, Bu, makasih, Bu. Iya, sip. Oke, mana tadi pointernya? Oke. Nah, kita masuk ke akuntansi labor. Jadi jurnal-jurnal untuk tenaga kerja ya. Yang pertama, saat terjadi biaya upah buruh. Nah, ketika kita mau membuat menjurnal ya beban gaji, tapi gajinya nggak langsung dibayar, maka kreditnya masuk ke accrued payroll. Tapi kalau misalnya beban gaji itu langsung dibayar, maka kreditnya ya cash ya. Pekan lalu kita juga udah coba ya bikin jurnal seperti ini. Kemudian untuk pengalokasian biaya upah buruh, nah ternyata dari 31.000 itu lagi-lagi ini contohnya itu didapat dari cost sheet ya. Kalau kita udah bikin cost sheet kita bisa tahu dari work in process-nya berapa, 27.000 ternyata ya dari factor overhead-nya 4.000 gitu. Nah pengalokasiannya itu seperti ini gitu. Jadi yang pertama kita jurnal secara general ya, kayak pekan lalu juga kita jurnal secara general dulu nih. Ternyata secara general biaya upah buruh yang kita pakai itu 31.000 gitu. Tapi ternyata 31.000 itu consist dari work in process dan factory overhead. Maka kita akan mengklasifikasikan masing-masing dari payroll tersebut. Sehingga di sini akan masuk ke work in process 27.000. Nah, payroll yang udah kita tadi debit itu akan kita kredit karena kita udah ngealokasiin ke work in process ya. Nah, sebesar 27.000. Kemudian yang 4.000-nya ternyata masuk ke BOP gitu ya, masuk ke factory overhead atau biaya overhead pabrik. Nah, maka sama payroll-nya dikredit ya dan debitnya masuk ke langsung BOP-nya gitu. Ini adalah pengalokasian biaya upah buruh. Nah, ini kurang lebih adalah flow-nya ya. Flow dari accrued payroll di sini ketika kita jurnal payroll ya masuk ke akun accrued, akun payroll di debit,
accrued di kredit. Nah, ternyata payroll ini akan kita alokasikan ke work in process dan juga ke BOP. Maka kita akan pecah di sini nih. Kita masukin ke kredit. Oh, 4.000 ternyata harusnya kita distribusinya ke BOP. Maka di kredit 4.000 di payroll, masuklah ke debit BOP. Kemudian di sini sisanya ternyata itu langsung ke work in process karena itu BTKL atau biaya tenaga kerja langsung. Nah, maka langsung masuk ke work in process di debit, di kredit sebesar 27.000 payroll-nya. Nah, ternyata berdasarkan cost sheet yang kita punya, 27.000 itu consist of many orders gitu ya, dari 3 orders nih. Dari 1.568 itu dari job yang 5574, 22.832 dari job 5575, dan 2.600 dari job 5576. Nah, totalnya adalah 27.000. Ya, dokumen sumber di sini saya tulis kartu jam kerja atau cost sheet yang tadi ya, labor yang ada dalam cost sheet-nya, dan diurutkan berdasarkan job number dan diinput ke dalam job cost sheet. Seperti itu ya kurang lebihnya. Gimana? Ada yang mau tanyain dulu nggak di sini? Masih sama ya flow-nya seperti materials? Masih bisa diikuti ya? Oke. Gimana? Kalian masih ada kan? Liatin satu-satu. Harus pada nyalain kamera. Ya, masih hadir ya? Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu nggak yang nyampe labor ini? Atau masih jelas? Kalau masih jelas, bilang jelas biar nanti saya langsung lanjut ya. Jelas, Bu, masih. Masih ya? Oke, next. Kita akan lanjut. Karena kalau belum jelas, nanti kita akan berhenti dan kita akan membahas ini yang nggak jelasnya yang mana gitu. Oke, next. Terkait akuntansi factory overhead. Nah, ini terkait BOP ya. Jurnal yang terkait BOP ini, yang pertama itu saat terjadi biaya FOH aktual atau BOP aktual. BOP aktual yang tadi saya bilang ya, aktual itu biasanya kita ketahui pada saat akhir bulan. Contohnya adalah misal di sini ada depresiasi mesin. Depresiasi mesin itu kan biasanya kita depresiasi di akhir bulan ya. Nah, itu jurnalnya masuk ke factory overhead control. Kreditnya akumulasi depresiasi mesin. Ya, sebesar akumulasinya berapa. Nah, kemudian untuk factory overhead control prepaid insurance juga masuknya ke factory overhead control. Karena biasanya kita kan mengakui prepaid insurance juga kan di tiap bulan ya. Prepaid insurance kan bayarnya duluan, tapi ketika kita mau ngeamortisasiin kan biasa di akhir bulan. Kita kredit prepaid insurance-nya, kita debit factory overhead control. Seperti itu. Nah, ini untuk mengestimasi biaya FOH applied ya. Jadi FOH applied ini atau BOP yang kita akui pada saat membuat pesanan itu berdasarkan estimasi. Nah, estimasinya tadi contoh misalnya 1 bulan tadi ya, 1 bulan itu kita butuh 15.000 gitu kan untuk, atau 15 juta untuk biaya listrik yang digunakan selama beberapa jam. Nah, kemudian pada saat kita mengerjakan suatu pesanan, kita cuma pakai misalnya cuma 8 jam. Nah, berarti itu tinggal 8 jam per misalnya tadi 15 juta itu untuk 1.000 jam ya. 8 jam per 1.000 jam dikali 15 juta. Nah, kita akan dapat applied factory overhead-nya berapa. Nah, ini di sini contohnya applied factory overhead-nya itu 3.200. Ketika penggunaan mesin itu untuk membuat suatu produk, maka itu langsung masuk ke work in process. Karena itu berkaitan langsung sama pembuatan produk gitu kan. Langsung masuk ke work in process di debit, kreditnya applied factory overhead sebesar 13.200.
Nah, ketika applied factory overhead itu pada akhirnya ya di akhir bulan ternyata itu memang udah sesuai, maka applied factory overhead ini estimasinya kalau udah sesuai, kita pindah ke factory overhead control. Factory overhead controlnya itu dikredit dan masuk ke applied factory overhead. Nih, agar biaya FOOH dapat dibebankan ke tiap job secara periodik, maka digunakan suatu predetermined overhead rate, yaitu rasio antara estimasi total overhead dengan estimasi total overhead allocation base. Yang tadi ya, basisnya itu kita udah tahu nih, misalnya sebulannya berapa. Nah, terus rasionya itu tinggal 8 jam per sebulannya itu biasanya pakai berapa jam dan kali total dari biaya sebulannya itu berapa. Nah, kita akan mendapatkan masing-masing dari jobnya itu, misalnya yang pertama ini penggunaannya 29 jam, yang kedua, job yang kedua itu 250 jam, yang job ketiga 50 jam, maka kita akan dapat totalnya nih 330 jam, tinggal dikali sama rate-nya. Rate yang tadi kita udah bagi ya. Biaya sebulan dibagi jam sebulan berapa, nah dikali 40. Sama dengan 13.200. Nah, untuk ketika membuat pesanan masuk langsung ke work in process. Itu ya, langsung masuk ke work in process. Terus kreditnya applied factory overhead. Nah, ketika applied itu udah benar-benar terjadi, maka applied itu akan didebet dan kita kredit factory overhead control. Ya, factory overhead control ini dari yang ini. Yang biasa terjadi tiap bulan. Gitu. Oke. Nah, ini adalah kurang lebih flow-nya sama seperti materials, labor ya. Jadi kalau factory overhead ini kan memang didapatkan itu juga ada beberapa kontribusi dari materials dan juga ada dari payroll. Kemudian kalau depresiasi itu jelas masuknya ke factory overhead dan prepaid insurance juga masuknya ke factory overhead. Ini kurang lebih contohnya seperti ini ya. Jadi ini kontribusi atau kiriman dari materials atau indirect materials ya yang enggak berhubungan secara langsung dengan produk itu masuk ke BOP. Indirect labor juga itu masuk ke BOP. Depresiasi masuk ke BOP, prepaid insurance masuk ke BOP. Setelah ditotal, ternyata totalnya ada 15.445. Tapi ternyata factory overhead control ini mau kita distribusikan atau benar kita mau ngejurnal applied factory overhead. Maka ketika kita mau ngejurnal applied factory overhead, maka overhead control di sini akan kita kredit sebesar 13.200 dan itu akan menjadi mendebet di applied factory overhead. Ya, setelah sudah kita post gitu ya di applied factory overhead di debit dan ternyata itu akan masuk ke work in process. Nantinya ujung-ujungnya masuk ke work in process. Meskipun melalui jadi BOP dulu, tapi kan BOP itu memang untuk membuat suatu pesanan kan. Makanya nanti akhirnya kita akan mengkredit applied factory overhead dan mendebet work in process. Nah, 13.200 ini tadi ya dapat dari masing-masing pesanannya berapa di sini yang ada di cost sheet. Nah, sehingga ini hasil akhir factory overhead control ini 2.245 karena yang 13.200-nya itu kita alokasikan buat ke applied factory overhead-nya. Itu ya. Oke, ini mungkin masih agak bingung tapi nanti ketika kita kerjain soal mudah-mudahan akan lebih jelas ya. Nah, ini akuntansi untuk jobs yang selesai dan produk yang terjual. Jadi, ketika kita sudah menyelesaikan pesanan atau menyelesaikan proses dari pesanan customer, misalnya contoh di sini adalah job number 554 telah selesai, kemudian langsung nih kita kirim ke pelanggan, maka jurnal yang kita buat adalah account receivable debit credit sales. Dan jangan lupa kita harus mengakui cost of goods sold-nya juga di debit dan kreditnya work in process. Karena kan ketika work in process tadi sudah jadi barang jadi, maka work in process itu akan kita kredit kan dan mendebit cost of goods sold. Atau misalnya
kalau yang di pekan lalu kita kan contoh proses costing ya, itu mendebet jadi barang jadi gitu kan, debit barang jadi, kreditnya work in process. Nah kalau di sini sesuai pesanan, karena itu memang sudah sesuai pesanan dan kita memang langsung kirim, maka nggak apa-apa kita langsung ngedebet cost of goods sold dan kreditnya work in process. Nah kemudian contoh kedua, misalnya job yang nomor 5.575 ini telah selesai, tapi nggak langsung dikirim, disimpan dulu di gudang pabrik gitu ya. Maka masuk ke sini finish good. Ya, karena kita masih nyimpen barang jadinya nih, nggak langsung kita kirim. Maka kita jurnalnya ke debit finish good, credit work in process ya. Nah, kalau ini kan kita langsung kirim, ya udah langsung kita bebanin aja ke COGS gitu kan. Tapi kalau ini kita simpen dulu, kita punya barang jadinya di tangan. Nah, maka kita masukin ke finish good. Oke. Nah, ini ada notes. Bila pembuatan pesanan ditujukan sebagai komponen yang akan digunakan pada pesanan atau produk lainnya, maka biaya penyelesaian pesanan tersebut tidak dibebankan ke finish good inventory, melainkan ke material. Oke, jadi kalau misalnya suatu pesanan tersebut itu selesai gitu ya, tapi ditujukannya itu bukan bila pembuatan pesanan ditujukan sebagai komponen yang akan digunakan pada pesanan atau produk lainnya. Jadi yang kita buat itu produk yang kita buat itu tuh bukan produk jadi, tapi melainkan itu kayak produk pendukung bagi produk yang lain ya. Produk pendukung bagi, jadi kalau misalnya kita mau buat mebel gitu ya, kita mau buat mebel, kita kan dari kayu yang datang dari pohon gitu ya, kayu yang masih bulat-bulat, itu kan pasti kita akan memotong-motongnya misalnya sedemikian rupa jadi panjang-panjang gitu ya. Kayunya itu jadi panjang-panjang yang udah dihalusin, tapi itu belum jadi barang jadi, itu masuknya ke material bukan ke finish good, meskipun kita udah melakukan suatu proses. Itu si notes terkait notes ini tuh maksudnya ke sana gitu. Tapi nanti untuk pembelajarannya kita fokus ke jurnal yang ini aja gitu ya. Yang dipahami yang ada di sini saja. Itu adalah contoh hal yang lain. Nah, kemudian job order costing ini juga berlaku pada usaha jasa ya. Jadi jasa itu kalau kita sebagai perusahaan jasa, customer-nya juga kan banyak ya. Nah, masing-masing customer itu kita juga harus punya cost sheet-nya masing-masing biar kita bisa menentukan biaya per customer itu berapa gitu. Nah, ini biaya upah langsung dan biaya yang terkait dengan upah langsung biasanya merupakan biaya yang paling besar dibandingkan biaya lainnya. Ya, karena kita adalah perusahaan jasa, tentunya biaya yang paling besar itu adalah biaya tenaga kerja kan. Karena menggunakan jasa dari manusia gitu kan. Makanya biaya tenaga kerja yang besar. Nah, kemudian predetermined overhead rate biasanya dihitung berdasarkan direct labor cost ya. Karena memang ini adalah perusahaan jasa di mana notabene ini adalah penggunaan tenaga manusia, kita ngebayar manusia gitu ya, maka untuk estimasi overhead juga biasanya didasarkan dari direct labor cost yang biasa kita keluarkan gitu. Misalnya untuk sebulan biasanya kita ngebayar nih 60 jam untuk biaya biaya tenaga kerja langsung. Nah, untuk overheadnya itu dari situ, misalnya sebulan 60 jam itu adalah 60 juta. Maka rate yang digunakan untuk overheadnya itu adalah 60 juta dibagi 60 jam. Jadi rate yang kita pakai untuk overheadnya itu adalah berapa tuh? 60 juta bagi 60 jam berarti 1 juta ya. Masing-masing 1 juta. 1 juta rate yang digunakan untuk BOP-nya. Nah, kemudian merupakan hal yang lazim biaya upah buruh digabungkan dengan predetermined overhead rate. Sehingga jumlah yang dibebankan ke tiap job per jam upah buruh menggambarkan biaya upah dan overhead. Nah, tapi dalam usaha jasa biasanya BOP ini langsung digabung aja gitu sama biaya tenaga kerja. Karena kan memang nggak ada bedanya ya. Kan kalau di sini BOP berdasarkan direct labor. Sedangkan biaya utama jasa itu memang direct labor. Jadi biasanya kalau misalnya itu digabung pun nggak masalah gitu. Jadi estimasi
untuk kita pembebanan suatu servis yang akan kita berikan itu berdasarkan jam kerja dari si buruh itu atau tenaga kerja yang kita punya. Nah, ini untuk contohnya ya, cost sheet pada perusahaan jasa. Contohnya nih Vice Firth and Graf Attorneys at Law. Jadi ada perusahaan firma hukum ya di mana dia menangani suatu klien yang bernama Charles Harm. Nah, engagement type-nya ini terkait sipil gitu ya. Kemudian engagement number sama seperti manufacturer gitu ya, kita juga butuh engagement number atau numbernya ini nomor berapa nih, klien nomor berapa gitu untuk biar lebih jelas kan kalau misalnya sesuai dengan nama itu kan bisa ada yang mirip-mirip gitu ya. Tapi kalau number itu kan dia unik, jadi bisa digunakan satu customer dengan customer yang lainnya itu berbeda. Nah, kemudian kontraknya tanggal berapa ini, ternyata ini tanggal 5 September gitu ya. Kemudian supervising partnernya, siapa nih partner di antara tiga ini yang dipakai atau yang menangani gitu ya, partner yang menangani atau pimpinan yang menanganinya siapa, si Vice di sini. Nah, kemudian di sini ada partner's time. Jadi partner juga kan butuh dibayar ya ketika menangani suatu kasus atau suatu jasa. Jadi pimpinannya itu juga dibebankan. Misalnya untuk kasus sipil seperti ini, kita butuh 30 jam. Dengan rate-nya ini yang rate rata-rata ya. Rate rata-ratanya ini $150. Sehingga amount untuk partner ini adalah $4.500. Nah, kemudian partner ini pasti punya associate atau punya bawahan yang akan membantu dalam pengerjaannya gitu kan. Nah, associate time-nya ini juga ditentukan dari estimasi nih. Kalau kasusnya seperti ini kurang lebih butuh 200 jam. Nah, untuk rate-nya juga ini menggunakan rate rata-rata si associate itu berapa biasanya per jamnya itu dibayar berapa. Nah, ini adalah $60 sehingga amount-nya $12.000. Nah, ini terkait biaya lain-lain misalnya kita sebagai sebagai firma hukum ini ternyata kita butuh biaya travel karena kita akan mengunjungi misalnya kalau misalnya terjadi sengketa gitu ya, kita harus mengunjungi lokasi, maka masuk sini biaya travel berapa. Kemudian dalam pengerjaannya kalau misalnya kita lembur, kita butuh nih meals gitu kan, nge-charge meals-nya berapa di sini. Kemudian kalau misalnya ada dokumen-dokumen yang terkait dengan customer si Charles Harm ini, maka kita akan bebankan juga ke beban fotokopi gitu. Telepon juga termasuk ke sini. Nah, kalau misalnya dibutuhkan detektif dan juga dibutuhkan saksi, nah itu juga harus masuk ke dalam biaya di sini. Dimasukin juga ke sini. Ya, sehingga kita akan mendapatkan totalnya itu 1.993 untuk biaya lain-lain ini. Nah, untuk biaya akhir itu akan didapat jumlah dari 4.500 tambah 12.000 tambah si 1.993 ini. Itu adalah total cost yang akan dikeluarkan oleh firma hukum ini. Dan misalnya kita itu kan cost-nya ya, basis cost-nya. Nah, kalau misalnya kita akan menentukan profit nih, misalnya biasanya kita akan menentukan profitnya 20% gitu ya. Nah, itu akan harga jual jasa dikurangi sama total cost-nya berapa, sehingga kita akan dapat profitnya berapa. Itu nanti akan ditulis juga di bawahnya. Sama seperti halnya tadi yang cost sheet bagi manufacturer gitu ya. Tapi kalau untuk perusahaan jasa kurang lebih bentuknya seperti ini. Oke. Nah, ini latihan. Ini tadi ya, ini cuma sekilas terkait perusahaan jasa, tapi dalam materi ini kita akan lebih fokus kepada manufacturer. Jadi saya punya soal latihan ini, tolong di-capture ya. Ini tolong dikerjain. Waktunya 15 menit aja cukup lah ya. 15 atau 12 menit cukup. PT OK yang berada di Jalan Sukasenang nomor 5 mengumpulkan data biaya dengan menggunakan metode job order costing untuk pekerjaan nomor 123. Data biaya di bulan September 2022 adalah sebagai berikut. Nah, ini ada direct materials per tanggal-tanggal pengambilan atau pembeliannya. Di sini ada direct labor-nya. Ini kurang lebih sama seperti yang tadi ya. Coba tolong dibuat cost sheet-nya. Dibuat cost sheet-nya, kemudian
berapa total produk cost yang kita keluarkan. Ya itu ya. Ini juga ada notes-nya terkait factory overhead yang dibebankan 95.000 per jam mesin, dan untuk pesanan ini digunakan itu sebanyak 12 jam. Nah, gitu. Coba tolong dihitung ya. Saya kasih waktu 15 menit dari sekarang. Ini di capture ya, udah di capture ya. Kalau udah saya close. Udah ya. Oke. Ya 15 menit dari sekarang. Jadi sampai jam 10 10 ya. Sampai 10 deh. Oke, coba dikerjain ya.
Oke, ada yang udah selesai? Ya, Tesalonika boleh berapa totalnya? Total production cost-nya. Totalnya 4.829.500. Iya, betul ya, teman-teman semua. Kalau Eva sama nggak jawabannya Eva? 4.829.500. Ya, betul. Betul, berarti semuanya sama ya, teman-teman. Jawabannya ada yang beda nggak? Nggak ada ya? Udah aman ya berarti ya. Oke, kita bisa lanjut. Nah, jadi nih. Nah, ya, jadi betul ya, jawabannya adalah 4829 dari direct materials tambah direct labor tambah factory overhead applied-nya. Oke, betul. Nah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Ini kalau di buku Carter, dia di bab 7. Bab 7 bagian awal terkait biaya kualitas and accounting for production losses. Yang ini tuh ada dua kan, ada proses sama job order. Nah, ini yang kita akan bahas tuh khusus yang job ordernya aja. Nah, di learning objektifnya diharapkan teman-teman semua dapat menjelaskan apa yang dimaksudkan biaya kualitas. Yang kedua, membedakan 3 jenis biaya kualitas. Yang ketiga, dapat menjelaskan terkait TQM atau Total Quality Management dan kebutuhan akan perbaikan keberlanjutan atau continuous improvement. Kemudian yang keempat, dapat menghitung scrap, menghitung dan mencatat produksi ya, yang berupa scrap, kemudian berupa spoiled goods, dan juga rework. Nah, ini akan masing-masing akan kita bahas. Nah, ini terkait biaya kualitas. Apa sih biaya kualitas itu? Jadi, biaya kualitas itu bukan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk, bukan. Tetapi biaya kualitas itu malah terjadi karena adanya penurunan kualitas. Nah, karena adanya penurunan kualitas, maka kita akan mengeluarkan yang namanya biaya kualitas. Nah, kemudian klasifikasi biaya kualitas ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada prevention cost, yaitu biaya untuk mencegah terjadinya kegagalan produk. Jadi untuk menjaga kualitas kan kita pengen mencegah nih. Nah, itu akan biaya ekstra atau biaya pencegahan itu namanya prevention cost. Kemudian ada appraisal cost, biaya untuk mendeteksi terjadinya kegagalan produk. Jadi kan yang namanya ketika kita membuat suatu produk itu kan ada yang namanya QC ya, quality control, untuk mendeteksi apakah ada kegagalan atau enggak dalam produk yang sudah kita produksi. Itu untuk mengkontrol tersebut itu namanya appraisal cost. Kemudian ada yang namanya failure cost, biaya akibat terjadinya kegagalan produk. Nah, ketika kita udah membuat produk dan ternyata itu udah gagal gitu ya, ada produk yang gagal, baik itu karena faktor internal maupun eksternal, nah itu namanya failure cost. Nah, terkait internal failure itu ada yang namanya scrap, spoilage, dan rework di dalam job order costing ini. Nah, ini apa itu scrap, spoilage, rework, itu akan kita bahas lagi di slide selanjutnya. Nah, sebelumnya kita akan mencari tahu nih sebenarnya apa sih total quality management. Ya, total quality management itu adalah usaha yang kita lakukan untuk bertahan dalam persaingan usaha. Maka perusahaan itu akan menyediakan produk atau menghasilkan produk dengan harga yang wajar gitu ya, atau reasonable price. Kalau misalnya produk itu kualitas tinggi, maka wajarlah kalau harganya juga mahal gitu ya. Tapi kalau produknya kualitasnya rendah atau menengah ke bawah, kalau harganya mahal ya nggak akan laku, nggak akan bersaing. Ya, tentunya harganya juga harus tentunya rendah gitu ya, murah gitu. Nah, TQM atau Total Quality Management ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas seluruh proses dan aktivitas produksi itu ya. Jadi untuk memperhatikan kualitas produk yang kita hasilkan, nah itu yang namanya manajemen quality atau kita bisa sebut juga dengan quality control. Nah, kemudian karakteristik penerapan TQM. Ya, tujuan dari TQM ini adalah untuk melayani pelanggan tentunya ya, untuk memberikan produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Kemudian
manajemen puncak melaksanakan peran aktif kepemimpinan dalam perbaikan kualitas. Jadi untuk memperbaiki suatu kualitas produk perusahaan itu peran penting dipegang oleh manajemen tentunya ya, khususnya adalah top manajemen. Gimana caranya kita bisa menghasilkan produk yang berkualitas gitu kan. Mereka harus mengambil suatu keputusan dan membuat suatu perencanaan gitu kan. Kemudian untuk mendapatkan quality management atau kualitas manajemen ini juga dibutuhkan keaktifan dari semua karyawan. Jadi semuanya itu harus terlibat aktif dalam perbaikan kualitas tersebut. Nggak bisa nih kalau cuma manajemennya aja atau top manajemennya aja nih yang gembar-gembor nih harusnya tuh prosedurnya A, B, C gitu. Tapi kalau karyawan yang ngelakuinnya langsung dari A langsung ke C, maka ya itu sama aja gitu kan, kualitasnya tidak akan terjaga. Jadi harus saling bersinergi gitu kan antara karyawan dan juga top manajemen. Kemudian perusahaan memiliki sistem pengidentifikasi problem kualitas, pengembangan solusi, dan penetapan tujuan perbaikan kualitas. Ya tentunya dibutuhkan juga sistem di dalam suatu perusahaan gitu ya. Untuk mengetahui nih apakah ada masalah atau misalnya ada butuh kalau misalnya ada masalah bagaimana solusinya, dan kalau misalnya solusinya sudah tercapai maka untuk selanjutnya gitu ya, kualitas kita itu agar terjaga ini harus melakukan apa nih, perbaikan apa yang harus kita lakukan. Nah, itu adalah ditekankan di sini yang namanya fungsi manajemen gitu kan. Jadi perusahaan juga harus dapat mengidentifikasi hal-hal tersebut itu, dan tentunya untuk mendapatkan solusinya juga itu. Nah, kemudian perusahaan menempatkan karyawan sebagai aset bernilai tinggi dan menyediakan pelatihan berkesinambungan sebagai bentuk pengakuan atas capaian prestasi. Nah, jadi dengan kita mencapai tujuan kualitas yang kita inginkan, tentunya karyawan inilah aset yang sangat berharga karena mereka kan yang akan menjalankan gitu ya. Kalau misalnya kita membuat suatu produk, maka buruh-buruh kita ini atau misalnya tenaga kerja yang kita gunakan untuk membuat produk tersebut itu adalah hal yang memegang peranan penting gitu. Kalau misalnya mereka nggak qualified atau misalnya mereka itu nggak berkompeten dalam membuat produk tersebut, tentu nantinya pasti akan produknya itu banyak yang cacat gitu kan, banyak yang rusak. Nah, agar semua produk-produknya itu sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan oleh perusahaan dan juga pelanggan, maka karyawan itu akan diberikan pelatihan-pelatihan atau training gitu kan dari perusahaan, biar mereka tuh tahu nih cara menggunakan mesin yang betul tuh seperti apa, cara membuat produk yang berkualitas itu seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian mengukur dan melaporkan biaya kualitas. Sebagian besar jenis-jenis biaya kegagalan produk dapat diukur dan dapat dilaporkan pada setiap periode. Jadi, kegagalan-kegagalan atau kualitas yang menurun di setiap periodenya itu bisa kita telusuri gitu ya, bisa kita ukur. Nah, kemudian biaya kegagalan juga bisa kita telusuri dan kita laporkan untuk setiap setiap kegagalan tersebut kepada pusat biaya atau cost center atau orang yang memegang peranan penting terhadap perancangan biaya itu. Kalau misalnya orang yang merancang biaya tersebut gitu ya, misalnya dalam hal ini misalnya akuntannya gitu ya. Nah, maka si akuntan ini harus dapat menelusuri gitu kan. Harus bisa menelusuri ini gagal ini karena apa? Pembengkakan biaya ini terjadi di mana? Apakah material yang rusak atau misalnya biaya tenaga kerja yang membengkak atau misalnya banyak karyawan yang kerjanya kurang efektif dan lain sebagainya. Nah, kemudian manajemen puncak tidak harus menggunakan informasi biaya yang detail ini untuk bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. Bukan berarti informasi ini tuh bukan yang nggak penting, cuman ini kan biasanya informasi ini digunakan untuk bagian internal aja. Jadi ini bukan yang kayak nyampe ke direktur itu harus secara rinci ini gagalnya di mana tuh secara jelasnya, misalnya materialnya rusak sekian persen dan lain sebagainya, itu nggak perlu diperlihatkan kepada direktur misalnya gitu kan. Cuman direktur cuma tahu gitu highlightnya aja secara garis besar. Oh, ini ada kegagalan produk karena misalnya kerusakan mesin, udah itu aja gitu, nggak perlu yang rinci karena apa, misalnya karena mesin rusak karena karyawan itu ternyata bawa minuman di mana di pabrik gitu ya, mereka makan minum di pabrik sehingga makan minum itu tumpah kena mesin rusak dan lain sebagainya kayak gitu. Itu cukup di bagian internal produksinya aja, nggak perlu nyampe ke
atasan tuh juga nggak perlu. Yang penting secara garis besar itu diberitahukan itu kerusakannya itu karena kerusakan mesin seperti itu. Kemudian manajemen puncak harus secara aktif berpartisipasi dalam tim kualitas. Tentunya manajemen puncak itu harus juga mengawasi gitu ya bagaimana kegiatan operasional perusahaan agar kualitasnya itu tentunya dapat terjaga. Gitu. Nah, kemudian dalam biaya kualitas ini di dalamnya itu ada accounting for production losses atau pencatatan bagi produk-produk yang gagal atau yang hilang dan lain sebagainya atau yang memberikan kerugian gitu bagi perusahaan. Nah, ini ada 3 bentuk produksi yang hilang atau kehilangan biaya. Ibaratnya itu kita nambah biaya karena 3 hal ini gitu. Nah, yang pertama itu ada scrap, yang kedua ada spoiled goods, dan yang ketiga ada rework. Nah, kita akan membahas ini masing-masing secara lebih detail. Nah, apa sih itu scrap ya? Scrap ini merupakan bagian yang pecah sebagai akibat dari kegagalan mesin atau kelalaian karyawan. Jadi kalau misalnya kita membuat suatu produk dan produk itu pecah, maka itu masuk ke dalam scrap. Masuk ke dalam kategori scrap. Nah, kemudian atau misalnya ada bahan baku yang rusak dan tidak dapat digunakan atau dikembalikan ke pihak penjual. Jadi bahan baku material yang kita punya itu rusak. Yang harusnya dia dalam keadaan kering ternyata dia basah, tidak bisa dipakai. Nah, itu adalah scrap juga namanya ya. Kemudian ada juga yang serbuk atau sisa potongan dari hasil pemrosesan bahan baku. Ya, ketika kita balik lagi ya, kalau misalnya contohnya perusahaan mebel, mereka itu kan akan mengolah kayu gitu ya, kayu dari pohon. Tentunya itu kan ada yang namanya pelitur, ada yang namanya dilas gitu ya. Pada saat ngelas tuh misalnya ada serbuk-serbuk yang serbuk-serbuk ada menghasilkan serbuk-serbuk gitu kan. Pas ngehalusin itu kan ada serbuk-serbuk yang tersisa gitu ya di gudang gitu. Itu namanya juga scrap gitu. Atau sisa-sisa potongan yang misalnya bentuknya segi empat, bentuknya lingkaran. Nah, kayunya itu segi empat. Nah, pasti sisi-sisinya itu kan bersisa gitu kan. Nah, itu juga yang namanya scrap. Tuh. Nah, kemudian akuntansi untuk scrap pada sistem job order. Nah, scrap ini ternyata bisa terjual, bisa juga nggak terjual gitu. Maksudnya bisa terjual, jadi sisa-sisa dari atau misalnya kerusakan-kerusakan yang terjadi itu kan masih ada barang-barang yang masih bisa terjual gitu kan, masih bernilai gitu. Nah, kalau misalnya scrap itu masih laku dijual, maka kita bisa mencatatnya ke dalam 4 macam. Yang pertama bisa dicatat sebagai other income ya kan, yang tadinya itu ternyata rugi misalnya contohnya tadi serbuk-serbuk kayu. Ya memang untuk membuat suatu mebel itu memang akan menghasilkan serbuk kayu gitu. Yaitu sebenarnya itu udah termasuk ke dalam biaya material gitu. Tapi ternyata serbuk itu bisa kita jual lagi untuk ke pabrik kertas gitu ya. Serbuk kayu itu dijual ke pabrik kertas untuk membuat kertas. Nah, hasil penjualannya itu bisa kita catat sebagai other income. Nah, atau juga bisa dicatat sebagai pengurang cost of goods sold gitu kan. Nggak usah dicatat other income deh gitu kan. Langsung aja kita kurangin ke haknya, kita dapat keuntungan nih dari ngejual serbuk kayu gitu kan. Atau bisa juga kita masukin ke dalam pengurang FOH control atau biaya overhead pabrik control gitu kan. Oh, ini kita laku nih ngejual si serbuk kayu ini gitu kan. Ya udah manajemen masukin aja lah jadi pengurang BOP nggak apa-apa gitu. Itu juga boleh. Atau dicatat sebagai pengurang WIP juga nggak masalah gitu ya. Jadi tergantung manajemennya mau mencatat seperti apa. Itu. Nah, ini contohnya ilustrasi transaksi. Ini saya dapat dari PowerPoint yang ada di internet juga sih. PT Woodco Manufacturing mengumpulkan serbuk kayu dari lantai gudang dan menjualnya ke pabrik kertas terdekat secara berkala. Hasil penjualan bulan ini sebesar $500. Nah, cara pencatatannya seperti apa? Nah, cara pencatatannya itulah debit cash, credit, scrap, sales, atau other income. Ya, boleh dicatat cash kalau misalnya dia langsung bayar tunai, tapi kalau misalnya dia ngutang ya kita debitnya account receivable. Nah, kalau misalnya kita mau mencatat sebagai pengurang cost of goods sold, maka cash atau account receivable-nya itu di debit, kreditnya cost of goods sold.
Dan sama halnya seperti kalau kita mau nyatet di BOP dan work in process. Jadi itu kalau berkurang kan semuanya ada di kredit ya. Yang normalnya dia di debit, tapi ketika dia berkurang maka kita kredit. Dan debitnya itu cash atau account receivable. Itu. Nah, kemudian masuk ke spoiled goods. Apa itu spoiled goods? Spoiled goods adalah barang rusak yang tidak dapat diperbaiki karena secara ekonomis tidak layak diperbaiki kembali. Jadi kayak benar-benar kerusakan itu fatal dan nggak bisa digunakan lagi. Seperti misalnya kita lagi buat keramik ya, buat mangkok keramiknya pecah pada saat produksi. Itu udah nggak bisa kita pakai lagi gitu kan. Nah, itu namanya spoiled goods. Nah, kerusakan ini bisa disebabkan oleh ulah pelanggan. Maksudnya kok bisa gitu ya? Kok bisa disebabkan oleh ulah pelanggan? Misal contohnya gitu kan. Perusahaan ini pesan ke kita nih spesifikasi keramiknya itu polos gitu ya. Mangkok polos berwarna putih gitu. Nah, kita buat tuh langsung kita kan udah dia pesan, ya udah DP gitu ya. Kita buat pesan nih. Kita buat pesanannya misalnya dalam seminggu itu kita buat 100 pieces. Ternyata pada saat kita udah buat 100 pieces, si customer nelpon lagi nih. Maaf yang kemarin mau diganti gitu. Nggak mau jadi polos tapi pengen ada motifnya gitu. Misalnya ada motif bunga-bunganya gitu. Bisa nggak? Bisa gitu kan. Nah, 100 pieces mangkok polos itu adalah spoiled goods. Karena itu udah nggak sesuai sama spesifikasi yang baru kan. Gitu. Tapi tetap bisa kita jual gitu. Nah, kemudian kerusakan yang disebabkan oleh faktor internal. Nah, ini juga bisa disebabkan oleh faktor internal seperti halnya tadi ya, kalau misalnya kita buat keramik, si buruhnya gitu ya atau pekerjanya itu ternyata waktu bikin keramiknya itu nggak terlalu mulus atau masih ada bergerigi gitu ya, yang disebabkan oleh kelalaian dia gitu, misalnya pada saat buat sambil ngobrol atau sebagainya gitu. Nah, ini termasuk juga ke dalam spoiled goods gitu. Nah, akuntansi untuk spoiled goods pada sistem job order costing ini kita fokusnya kedua ya, karena kalau yang tadi nih yang barang rusak yang tidak dapat diperbaiki dan tidak layak diperbaiki kembali, ini ya udah jelas rugi ya, kerugian bagi perusahaan. Nah, tapi kalau misalnya kerusakan yang disebabkan oleh ulah pelanggan dan faktor internal itu masih bisa kita jual lagi gitu ya, atau bisa kita proses kembali gitu kan. Misalnya rusak karena faktor internal yang dibebankan ke dalam factory overhead control. Apabila nilainya cukup besar dalam mempengaruhi pelaporan biaya produksi, maka sebaiknya dilaporkan terpisah sebagai kerugian dalam laporan laba rugi. Namun kalau misalnya rusak itu karena ulah pelanggan, kita tidak dapat nggak bisa diperlakukan seperti biaya kualitas yang kayak sebelumnya gitu, nggak bisa kita catat ke BOP aja langsung gitu kan, tapi kita bisa catat sebagai spoiled goods inventory karena itu kan sebenarnya produknya itu nggak cacat kan, sesuai spesifikasi gitu kan, tapi itu sesuai spesifikasi awal, di mana spesifikasi yang baru itu nggak kayak yang sebelumnya, sehingga itu masuknya jadi ke persediaan barang kita gitu kan, jatuhnya ke persediaan barang kita. Itu kayak contohnya tadi mangkok yang polos berwarna putih gitu. Itu kan produknya itu sebenarnya produknya bagus gitu kan. Sebenarnya bisa dijual lagi. Makanya kita sebut sebagai spoiled goods inventory. Nah, contohnya ini kita ada ilustrasi rusak akibat ulah pelanggan ya. PT Plastiko mendapat pesanan dari Resto Pizza King untuk membuat 1000 buah kursi plastik dengan desain khusus dan dikerjakan sebagai job number 876. Ketika 100 buah kursi telah selesai dikerjakan, tiba-tiba pelanggan melakukan perubahan spesifikasi ya, yang tadi sudah kita bahas gitu ya. Tentu saja 100 buah kursi yang telah selesai tersebut tidak sesuai dengan perubahan spesifikasi dan perusahaan pun sudah tidak dapat menyesuaikannya dengan spesifikasi baru tersebut. Namun demikian, PT Plastiko masih dapat menjual kursi ini ke pihak lain dengan harga $10 per unit atau total sebesar $1000 ya, karena tadi ada 100 kursi dikali $10 maka totalnya $1000. Nah, ini
Total biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan job 876 jadinya sebagai berikut ya. Misalnya materialsnya tadi butuh 22.000, direct labor-nya butuh 5.500 dan factory overhead-nya 11.000. Total job cost-nya itu 38.500. Tapi ternyata tadi ada spoiled goods ya. Nah, kalau ada total spoiled goods, maka jurnal yang kita buat adalah seperti ini. Ya, di mana spoiled goods inventory di debit 1.000, cost of goods sold-nya di debit 37.500 dan credit work in process sebesar 38.500 ya. Jadi spoiled goods-nya muncul di sini. Ya, di sini. Nah, kalau untuk work in process yang tadi ya udah kita lakukan gitu ya, kita alokasikan ke 1.000 sebagai spoiled goods inventory, di mana spoiled goods ini bisa kita jual lagi, dan cost of goods sold kepada si customer yang tadi akhirnya memesan spesifikasi baru, itu ada cost of goods sold-nya 37.500 itu. Nah, kemudian PT Plastiko mengenakan harga jual atas setiap produknya sebesar 150% dari cost. Oleh karena itu, job 876 yang ditagihkan ke Resto Pizza King adalah 56.250, di mana itu didapatkan dari tadi ya, produk cost-nya dikali 150%. Dapatlah harga jualnya 56.250. Jadi jurnalnya ketika kita udah langsung dapat bayarannya cash 56.250 dan sales di kredit 56.250. Itu apa, ada yang mau ditanyakan? Itu ada yang mau bertanya ya? Atau suara apa ya itu? Saya nggak kelihatan soalnya. Oke, silakan Dava, mau kamar mandi. Kirain mau bertanya. Oke, lanjut ya. Nah, pada saat barang rusak, laku terjual, barang rusak ini dalam tanda petik ya, sebenarnya dia nggak rusak, cuma nggak sesuai spesifikasi gitu kan. Maka jurnalnya sebagai berikut. Nah, tadi kan kita ngejurnal di debit ya, spoiled goods-nya. Nah, ketika dia laku, maka spoiled goods-nya kita keluarkan. Kita kredit. Dan debit cash atau account receivable kalau si customer belinya secara kredit. Itu. Ilustrasi spoilage caused by the internal failure. Jadi spoiled goods-nya ini karena kesalahan internal. Contohnya bahwa kerusakan 100 kursi pesanan disebabkan oleh proses peleburan bahan baku plastik. Biaya pembuatan kursi pesanan adalah $35 per kursi dengan rincian total biaya 38.500 dibagi dengan 1.100 kursi. Dengan demikian nilai produk rusak adalah 3.500 ya. Karena tadi $35 per kursi dikalikan dengan 100 kursi yang rusak gitu ya. Karena produk rusak tersebut masih dapat dijual dengan harga $1.000, maka hal ini berarti bahwa biaya kerusakan yang tidak dapat tertutupi adalah sebesar 2.500 ya. Karena ternyata per kursi itu bahan materialnya $35 gitu kan. Tapi 100 kursi itu rusak. Tapi ketika peluburan itu dan menjadikan bahan material itu rusak, ternyata masih bisa dijual sebesar 1.000. Tapi kan cost aslinya tuh 3.500. Jadi kita masih punya kerugian sebesar $2.500. Nah, harga pokok 1.000 kursi yang sesuai spesifikasi dan dikirimkan ke Resto Pizza King adalah 35.000 ya. Karena kan tadi total biayanya itu 38.500, tapi 3.500-nya itu rusak. Oke, dan dijual sama ya, dijualnya dengan margin 150%. Gimana jurnalnya? Seperti ini jurnalnya ya. Jadi dari 38.500 work in process yang sudah jadi gitu ya, langsung terjual 35.000. Kemudian masuk ke factory overhead control 2.500 dan spoiled goods inventory yang tadi terjual 1.000 di sini. Itu. Kemudian untuk ngejurnal sales-nya sama, debit cash, credit sales, totalnya sama 52.500. Nah, itu ya. Jadi bedanya di sini ya, ada
ada biaya nggak ke cover gitu kan. Kalau tadi spoiled goods-nya bisa terjual semuanya gitu kan. Tapi kalau ini ternyata kerugiannya itu memang lebih besar dan itu akan masuk ke atau yang menjadikannya kita harus ngulang nih pengerjaannya karena tadi ya spesifikasi dari konsumen itu berubah gitu kan. Maka jurnalnya adalah debit work in process, credit materials 8.000, payroll 1.000 dan applied factory overhead-nya 4.000. Kemudian rework yang disebabkan oleh faktor internal, debitnya langsung ke factory overhead control karena itu akan menambah biaya BOP kita kan. Bukan biaya apa secara nggak langsung itu kan udah kita produksi. Harusnya kan masuk ke biaya produksi gitu kan ke COGS. Tapi ternyata berubah nih spesifikasinya, kita harus ngulang atau nambah pekerjaan gitu kan. Nah maka biaya itu yang tadinya nggak sesuai spesifikasi masuk ke BOP, menambah BOP gitu. Nah di mana BOP ini ya tadi consist of materials, payroll dan applied factory overhead. Nah itu, thank you. Itu adalah bab 4 dan bab 7 bagian awal ya terkait job order costing. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu ya? Ada yang tanyakan? Iya, silakan Astrid Diana. Ibu saya mau nanya, tadi kan yang spoiled goods itu kan kerusakannya kan akibat pelanggan sama yang internal ya Bu. Terus kalau misalnya kerusakannya akibat yang pengirimnya itu Bu, itu jurnalnya gimana Bu? Oke, itu beda kasus ya. Kalau misalnya akibat pengiriman itu ditanggung siapa kerugiannya? Itu tergantung perjanjiannya. Kan ada yang namanya tergantung shipmentnya ya. Kalau misalnya destination point atau satu lagi apa namanya shipment destination sama freight cost, pokoknya yang terkait freight costnya ya. Bentar saya tahu dulu namanya, saya lupa. Ada yang tahu terkait freight shipment ya? Kalau misalnya shipmentnya itu perjanjiannya itu destination atau misalnya produk itu harus dikirim langsung sampai ke gudang customer, maka kita baru baru ngejurnal barang itu keluar atau barang itu sampai ke ke customer gitu ya, maka kerugiannya itu akan ditanggung sama kita. Tapi kalau misalnya shipmentnya itu berupa pada saat perjanjiannya itu ya, pada saat keluar dari gudang itu udah jadi barang customer udah nyatat gitu ya itu barang dia, maka itu kerugiannya ya ditanggung oleh si customer gitu. Jadi tergantung dari perjanjian shipmentnya itu yang mana itu. FOB freight itu freight, ada yang tahu singkatannya? Shipping point Bu.
Apa? FOB Shipping shipping point point sama sama destination setahu saya. Ya, FOB shipping. Ya, itu. FOB shipping point sama destination. Nah, FOB shipping point pun juga ada banyak macamnya ya. Kalau kalian search di internet itu ada lagi banyak macamnya, di mana dia itu keluarnya tuh sampai mana? Apakah sampai kapal ataukah dia sampai pelabuhan? Nah, itu juga ada perjanjiannya tersendiri, miliknya yang mana gitu kan, antara customer dan juga si perusahaan, nah gitu. Nah itu jadi kerugiannya itu terkait dengan perjanjian pengirimannya itu sampai mana, itu ya. Dapat dipahami ya Astrid Diana? Iya sudah Bu, makasih Bu. Ya sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kita hari ini sampai jam 11 ya. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Karena kemarin soalnya itu belum saya kasih ya untuk pertemuan yang kedua, maka saya mau kasihnya hari ini, gitu ya. Jadi teman-teman semua tolong dikerjain nih, saya kasih soalnya. Deadline-nya hari Rabu malam. Keberatan nggak kalau Rabu malam? Gimana? Soalnya biar ada jeda gitu, biar saya bisa ngeliat dulu tugas-tugasnya ya. Kalau misalnya langsung hari sebenarnya Jumat juga nggak apa-apa sih. Cuman kalau Jumat saya jadi nggak kelihatan gitu kan. Gimana kalau Rabu malam? Boleh nggak? Halo? Kayaknya ini deh, nge-freeze. Nggak apa-apa, Bu. Ya nggak apa-apa ya. Jadi sisa waktu yang masih ada bisa kalian pakai buat langsung ngerjain tugasnya ya. Kalau misalnya belum selesai bisa dilanjut besok atau nanti malam. Ya ini saya share di grup ya. Bentar saya kirim nih. Ini sebenarnya saya ngambil soalnya kalau di sini teman-teman ada yang udah punya buku William Carter belum? Kemarin kan ada yang udah nanya tuh ke saya, Nisa udah nanya tuh buku pakai buku apa Bu gitu kan? Buku yang mana gitu. Itu William Carter yang karya Salemba 4 yang disaranin sama PNJ itu yang itu, sama buku Mulyadi gitu. Tapi kalau saya pakainya cost accounting yang English versionnya gitu, yang ini kalau kalian punya nih kayak gini besar ini. Nah tapi ini kan bahasa Inggris, untuk lebih gampangnya bisa juga pakai yang bahasa Indonesia yang udah dari Salemba 4 tuh, yang kemarin saya share ke Nisa. Itu Muhammad Dafa itu berempat ya. Lagi pada kumpul di situ belajar bareng apa gimana? Iya Bu. Oh siapa aja di situ? Ada ini Vito, Nicholas sama David tuh, bukan? Iya. Bener ya? Iya. Soalnya yang lainnya pada mati kameranya, mungkin ada di situ semua ya. Oke. Iya Bu, ada yang mati lampu Bu. Oh gitu, oke nggak apa-apa. Bagus lah langsung kerjain rame-rame ya di situ. Nih saya share di grup ya. Soalnya saya kok nggak bisa nge-share di sini, saya nggak di-allow buat nge-share di Google Meet. Jadi saya share di grup kelas aja ya. Mana nih? Sejauh ini udah banyak belum tugas-tugas yang kalian dapat dari dosen-dosen yang lain? Lumayan. Udah minggu ketiga kan? Banyak Bu. Ya. Lumayan. Ya itulah namanya mahasiswa, disuruh ngerjain tugas.
Kalau nggak ada tugas, takutnya nggak ngerti kan. Kadang dikasih tugas aja, kadang kita juga belum tentu paham ya. Gitu nih latihan pertemuan 2 dan 3. Mana nih? AKT 3D. Dokumen. Jadi ini mohon maaf sebelumnya nih saya dari scanan langsung saya cut aja lah daripada saya ketik ulang ya sama aja. Kalau misalnya ada buku Carter itu bisa juga langsung dilihat sama soalnya sama cuma lebih ke versi Indonesia. Latihan. Nah ini. Udah saya kirim. Ya, deadline-nya Rabu ya. Deadline Rabu malam jam 20.00. Kirim. Tolong ditulis tangan ya. Tulis tangan. Kirim ke email saya. Oke, Gmail yang biasa di sini. Kasih subjek Nah, itu ya. Deadline-nya Rabu malam jam 20.00 WIB. Tolong ditulis tangan ya. Kirim ke email saya decodshow@gmail.com, kasih subjeknya tugas AKBI AKT 3D part 1 ya. Dan nanti di badan emailnya juga kasih nama kelas ya, nama dan nama kelas. Boleh NIM juga biar nggak ketukar karena di sini ada nama yang mirip-mirip ya. Oke, itu aja mungkin untuk pertemuan hari ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, ada nggak? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Bu, maaf, tapi Ibu nggak ngirim referensinya ke saya, Bu. Maaf tadi tiba-tiba laptopnya nge-restart sendiri, aneh banget. Ya, gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Ibu nggak ngirim referensinya ke saya, Bu. Belum kayaknya. Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sekian aja ya untuk pertemuan hari ini. Oh, Nisa mau nanya apa? Ya, boleh Nisa. Ibu belum ngirim referensinya ke saya, Bu. Iya, Nisa nggak ada suaranya. Saya udah ngomong kok, Bu. Tapi, oh ya baru masuk suaranya ya. Gimana? Ibu belum ngirim referensinya ke saya, Bu. Apa Ibu ngirim ke orang lain? Hah, masa? Belum dikirim, Bu. Referensinya belum ya? Bentar, Nisa. Oh, bukan. Itu yang AKT 3C. Sorry. Maaf ya. Oh ya, yang nanya AKT 3C, referensinya. Oke nih, saya kirim sekalian ya. AKT 3C. Oh iya. Sorry ya, salah. Iya, saya chat.
Saya share aja di grup langsung. Kebolak-balik, soalnya mirip-mirip ya. Nih. Itu ya, kalau yang dipakai disaranin sama PNJ, itu ada akuntansi biaya yang William Carter, sama satu lagi nih Mulyadi. Nih, sebentar, yang Mulyadi ada di nih, satu lagi adalah Mulyadi yang ini. Itu ya. Untuk referensinya, kalian boleh punya buku kayak buku ini. Belinya biasa lah ya di Kober, suka banyak ya kalau mahasiswa biasanya belinya di Kober. Terus saya juga beli sana. Mau punya yang asli boleh, yang versi Kober juga nggak apa-apa. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya, saya tunggu Rabu malam. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.